Halo guys, apa kabarnya hari ini semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih buat yang udah klik video ini, yang udah berkenan untuk menyaksikan apa yang ingin aku jelaskan kali ini, yaitu nge-spill tentang pendapatan monetisasi konten setelah sekitar hampir 2 minggu aku mendapatkan monet ini ya. Kemarin aku mendapatkan monet konten itu tanggal 13 Maret ya kalau nggak salah. Berarti kalau video ini diuploadnya tanggal 22, itu udah sekitar 9 hari gitu ya. Ya kan? Oke, tanpa banyak berbasa-basi dan lama-lama lagi, langsung aja di sini kita masuk ke kolom monetisasi kontennya. Tapi sebelum itu, tolong dong boleh di-subscribe dulu channel ini ya, supaya ya aku makin semangat lagi untuk update-update tentang FB Pro dan fanspage. Nah, by the way, ini tuh FB Pro ya guys. Ini dashboard FB Pro ku yang ya tadinya nggak aku pakai buat konten gimana-gimana, tapi sejak dapat monet konten ini aku pakai buat konten iseng-iseng gitulah ya kan, sayang gitu udah dikasih tapi nggak dimanfaatkan ya nggak. Ya jadi inilah ya penghasilan selama kurang lebih kurang dari 10 hari terakhir ini ya sejak dimonetisasi konten, hanya 0,74 dolar. Oke. Dengan di sini keterangannya dapat dari foto, teks dan cerita itu 0,71 dolar, dapat dari reels 0,03 dolar, dan dapat dari video atau VOD itu 0,0 dolar ya, nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena memang aku nggak pernah atau belum upload video on demand sama sekali. Jadi wajar kalau nol ya. Sementara kalau reels ya memang penontonnya sepi gitu. Terus kalau foto, teks dan cerita, nah ini lumayan ya. Cuman ya nggak rame-rame banget lah. Oke, nanti aku akan jelaskan lebih lanjut indikasi kenapa kok sepi banget ya punyaku gitu. Nah, sebelum itu kita masuk ke sini dulu ya. Kelihat semua untuk merincikan penghasilannya ya per postingan gitu. Tapi sebelum itu kita lihat dulu di sini ada data statistik ya, dimana kalau dilihat dari grafik ya, grafik yang ini itu ya teman-teman bisa lihat ya, naik turun terus naik banget terus turun gitu. Jadi jangkauannya nggak luas-luas banget gitu lah, atau bahkan nggak luas sama sekali ya. Nah, terus di bawahnya perihal perincian pendapatan, di sini dikatakan 96,0% itu berasal dari foto, teks dan cerita, kemudian 4,1%-nya berasal dari reels, dan 0,0%-nya berasal dari video atau video tidak menghasilkan apapun. Ya, nah teman-teman penting banget nih harus bisa baca data ya supaya bisa menghitung secara matematisnya kira-kira ya penghasilannya itu gimana ya, sumbernya itu dari mana aja yang lebih banyak gitu. Nah, berkaitan dengan rinciannya sekarang kita klik yang lihat semua di konten populer. Ya, jadi di sini aktivitas penerbitan aku itu selama 28 hari terakhir adalah ada 85 postingan ya. Reel ada 36, kemudian foto ada 35, terus yang lainnya ya kayak teks, story gitu ada 14. Alright. Di sini reel itu adalah angka yang paling banyak tapi cuma beda satu sih sama foto ya kan, 35 36 gitu. Nah, terus inilah ya rinciannya. Di sini ada postingan yang tadi baru aku post ya berkaitan dengan film terbaru Leonardo DiCaprio karena aku kontennya seputar film cuy. 0,0 dolar ya. Terus yang postingan sebelumnya juga 0 dolar. Terus ini ya story juga 0 dolar, padahal view-nya itu lumayan loh di story. Ada sekitar ya hampir 100 orang yang lihat ya, tapi mungkin belum cukup lah ya buat Meta untuk ngasih dolar gitu, karena biasanya 1000 ya per 1000 tayangan gitu kan. Nah, terus dari postingan teks itu ada yang 0,0 dolar ya. Terus aku posting reels ada 2 di sini yang berkaitan dengan film The Princess Diaries-nya Anne Hathaway, sama konten tentang film Interstellar ya, tentang black hole-nya. Dapat 0 dolar juga. Terus konten tentang The Electric State, ini film terbaru yang ada di Netflix, itu juga 0 dolar. Terus konten tentang Bollywood ini tentang Ajay Devgan 0 juga. Nah, yang dapat di sini adalah konten tentang film horor Indonesia yaitu Pabrik Gula ya, 0,01. Ya udahlah lumayan gitu. Terus konten tentang Gal Gadot ya, tentang filmnya yang Snow White itu juga 0,0 dolar postingannya. Terus film terbaru John Abraham, aktor India, ini 0,0 dolar juga. Ngebahas Rachel Zegler ya, aktrisnya Snow White yang jadi Snow White itu juga 0 dolar, dan ini reels by the way. Terus ngebahas film Neza 2
ya yang berhasil menyaingi Titanic, bukan Titanic sih, tapi hampir menyaingi Titanic gitu di box office ya, dapat 0,01. Oke, sampai di sini postingan-postingan yang aku post itu adalah tipikal postingan-postingan yang lagi ramai diperbincangkan di kalangan industri film ya sejatinya. Jadi dalam artian ini trending, postingan-postingan trending. Nah tapi mungkin teman-teman bertanya, kenapa kok sepi kak? Kok nggak ada yang mampir kak? Ya nggak tahu juga ya. Nah ada beberapa indikasi yang aku tebak-tebak gitu ya, yang aku duga gitu. Pertama, kan FB Pro ku ini baru ya aku pakai buat konten. Jadi sejak monetisasi konten itu baru aku yang benar-benar kayak memutuskan untuk konten juga di FB Pro gitu. Soalnya ini udah dikasih ini monet sama Facebook. Sayang kan kalau disia-siakan karena banyak banget orang yang kepengen monet ini gitu ya kan. Nah, jadi itu ya yang pertama, karena FB Pro ini baru digunakan untuk konten. Makanya jangkauannya kecil ya. Terus penghasilannya juga kecil ya secara otomatis gitu. Tapi itu sifatnya relatif sih guys ya sebenarnya. Ya karena bisa jadi juga meskipun baru konten, bisa jadi langsung kayak booming gitu, bisa aja gitu ya maksudnya ya. Nah cuman aku belum beruntung aja mungkin ya. Nah terus indikasi yang kedua, sistem rekomendasi atau distribusi yang dilakukan Meta terhadap postingan-postinganku ini ya, meskipun aku udah posting sesuatu yang sifatnya trending di pasaran gitu, nggak maksimal gitu. Jadi ya entah mungkin algoritmanya yang nggak support atau gimana gitu ya, bisa jadi sih ya, bisa jadi. Soalnya memang ada isu kan, kenapa Meta ngasih monetisasi konten ini ke akun-akun yang nggak aktif banget sebelumnya gitu ya, karena mereka bisa ya katakanlah mengatur untuk ya mungkin jangkauannya nggak diperluas ya, rekomendasinya nggak dimaksimalin, atau bahkan ya supaya nggak gajian setiap bulan ya, katanya gitu atau diduganya gitu ya, menurut isu yang beredar di kalangan para content creator FB Pro gitu. Tapi ya terlepas dari apakah hal tersebut benar atau tidak ya, kita atau aku nggak mau terlalu mikir sampai ke sana. Yang jelas ya untungnya aku ngonten sesuatu yang aku suka gitu ya, aku ngepost sesuatu yang aku suka, which is itu film. Jadi ya nggak akan bosan gitu aku melakukan hal ini ya kan ya, dan aku bisa konsisten terus setiap hari gitu loh, karena ya ini hal yang aku suka. Nah jadi gitu ya indikasinya tadi. Pertama, karena bisa jadi disebabkan oleh aktivitas akun ini yang baru-baru mulai banget mau konten gitu kan. Terus yang kedua bisa jadi karena distribusi ya atau rekomendasi dari Metanya yang kurang maksimal. Nah intinya buat teman-teman yang menduga ya, atau teman-teman di luar sana juga yang mengalami kasus penghasilan di monetisasi konten itu kecil, nyata adanya ya. Ya walaupun gak semuanya sih, pasti ada yang penghasilannya tinggi gitu. Tapi kalau case-nya di aku ya nyata adanya. Oke. Dan banyak yang berpendapat juga setelah sebelum aktifin monet ini ya lebih rame gitu ya, meskipun jangkauannya dikit itu angka dolarnya bisa lebih tinggi gitu, tapi setelah monet monet konten jadi kecil gitu loh. Bahkan yang jangkauannya 1.000 itu nggak dapat apa-apa gitu kan katanya. Terus ada juga yang kemarin itu aku nemu postingan 1 juta tuh viewsnya ya, reels pula, dapat dolarnya itu hanya sekitar 7, berapa gitu. Itu kasihan banget tuh. 1 juta penayangan tapi dapat reelsnya cuman 7, sekian dolar gitu kan. Itu aduh pasti kesel banget tuh. Tapi untungnya aku nggak pernah ngalamin itu sih ya. Dolar yang aku dapat selalu sesuai dengan apa namanya, aduh kok jadi kayak gini ngomongnya. Sesuai dengan bagaimana postingan itu bekerja ya, baik itu reels, bonus dan sebagainya gitu. Termasuk juga konten-kontenku di fanspage nggak pernah sih mengalami yang kayak viewsnya banyak nih ya, jutaan, tapi dolarnya nggak nyampe 10 dolar gitu kan, nggak pernah sejauh ini ya. Nah jadi gini ya teman-teman, buat yang mungkin ngiler gitu ya, monet konten dan sebagainya, ya beginilah realitanya ya. Tapi ya balik lagi, ini jangan dijadikan sebagai standar, karena di luar sana tentunya banyak juga atau ada juga yang penghasilannya itu sesuai dengan value distribusinya atau rekomendasinya ya, ataupun sesuai dengan kinerjanya gitu. Misalnya jangkauannya 10.000 dikasih dolar, 5 dolar misalnya atau 3 dolar, itu kan ya lumayan ya, bagus lah ya gitu. Oke. Ya, jadi pertanyaannya sekarang adalah, siapa di sini yang masih kepengen dapat monet konten? Atau justru teman-teman pengen stay aja di fitur monet yang lama, which is kayak monet reels, monet in stream, dan bonus.
Coba disuarakan di kolom komentar ya, pendapatnya gimana. Terutama buat yang udah dapat fitur Monet konten nih. Kesannya itu atau suka dukanya gimana setelah mengaktifkan fitur Monet ini. Kalau aku karena memang sebelumnya nggak ngonten-ngonten banget gitu ya di FB Pro ini, nggak ada culture shock yang gimana-gimana sih yang aku alami gitu. Karena pertama aku udah tahu isu ini ya, isu tentang rate dolarnya kecil berkaitan dengan konten. Kedua, ya aku punya fans pageku gitu kan yang di sana yang apa namanya memang menjadi pemasukan utama. Sedangkan yang di FB Pro ini ya baru merintis gitu. Syukur-syukur nanti bisa booming gitu kan postingan-postingannya. Ya gak? Oke. Ya udahlah segitu aja ya. Silakan di-share kesannya atau pengalaman-pengalamannya berkaitan dengan Monet konten, dan jangan lupa di-subscribe channel ini. Terima kasih kalau udah subscribe, kalau udah komen, kalau udah like, kalau udah share dan sebagainya. Kita ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.